الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا tentang jenggot di Islam itu bukan, jenggot itu bukan menandakan teroris, enggak, itu beda, itu syariat Islam bahwa itu sunnah, itu sunnah Nabi kita dan celana cingkrang aja, jadi celana cingkrang ini juga bermasalah juga di luar. Banyak yang di telinga anak, teman-teman anak bilang itu itu radikal. Iya, ajaran sesat. Ya turunkanlah celana mufalangan. Enggak, ini sunnah juga ini ajaran kami. Ini baik, enggak ada membuat kita menjadi suatu yang ekstrim, enggak ada. Ini semua normal semua. Ini untuk menjaga dan membuat kita mengamalkan syariat agamanya itu ya. Dan ini menjadi pahala juga di agama Islam. Iya, karena Rasulullah juga melaknat orang-orang yang musbil. Musbil itu yang sampai pakai celana di bawah mata kaki dengan niat untuk pamer gitu, sombong gitu, itu dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala. Rasul tidak suka dengan pakaian seperti itu. Nah, yang lebih baik itu adalah karena itu dulu budaya, tradisi orang luar sana. Nah, sepertinya ada ini masuk telepon ya. Halo? Terputus ya. Terputus teleponnya. Baik, jadi memang orang kalau sudah tidak beriman ada saja dicari-cari kesalahan. Iya benar. Iya kan? Yang celana, orang pakai celana jingkrang aja dipersoalkan. Tapi pakai celana pendek nggak masalah. Iya, nggak usah sana. Contohnya apa? Ada orang pakai cadar, wanita pakai cadar itu diributkan, dipermasalahkan. Tapi nggak ada orang pakai celana porno, pakai rok pendek, itu nggak masalah. Nggak jadi masalah. Jadi kadang-kadang otak manusia udah kotor nih. Sengklek. Ya, ini udah masalah ini otak manusia. Ya udah nggak bisa lagi melihat secara jernih gitu kan. Iya, masa yang pakai cadar itu dipersoalkan, dianggap itu berlebihan, tapi orang yang kurang bahan pakaiannya nggak jadi masalah. Nah, jadi yang salah itu siapa sebenarnya? Yang mengamalkan syariat atau orang yang suka cari-cari masalah itu? Iya benar. Nah, kayak gitu kan? Jadi kita lah, kita nggak usah terpengaruh dengan itu. Iya, baik. Ya, karena kita mencintai Rasul, mencintai agamanya, mencintai Allah Subhanahu wa taala di atas segala-galanya. Selagi itu ada dalilnya, ada syariatnya, ada petunjuk dari Allah dan Rasulnya, kita mengatakan sami'na wa ata'na. Aku dengarkan dan aku taati. Ya, memang kebaikan itu pasti ada yang usil ya. Iya benar. Ya, apalagi mu'allaf ini tentulah orang-orang yang belum beriman pasti menyerang gitu ya. Dan itu bagian daripada cobaan iman Islam kita. Karena orang yang sudah masuk Islam itu pasti diuji imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah tegaskan di dalam surat Al-Ankabut ayat 2 itu, ahasiban nasu ayutsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengaku-ngaku kami telah beriman kepada Allah, wa hum la yuftanun, padahal imannya belum diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita indra menganggap itu semua bagian daripada ujian iman Islam kita untuk membuat kita bukan lemah, tapi membuat kita semakin kuat, semakin kokoh, semakin istiqomah di dalam mempertahankan iman Islam kita. Alhamdulillah, terima kasih Saudara Indra sudah bersama pemirsa ini 1 jam. Kita ngobrol tentang perjalanan spiritual Indra masuk agama Islam dan kisah-kisah yang lain yang juga yang sangat inspiratif, memotivasi para pemirsa. Dan kita doakan pemirsa, mudah-mudahan saudara kita Indra ini kelak bisa menjadi ustadz, menjadi dai, menjadi penceramah yang bisa mensiarkan agama Islam baik di kalangan umat Islam dan lebih khusus lagi kepada keluarganya dan masyarakat yang belum seiman dengan kita. Karena setiap pribadi muslim itu wajib mendakwahkan agama Islam ini, ya. Jangan sampai ada orang ya meninggal dunia belum sampai berita dakwah Islam kepada mereka, maka kita muslim ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala kelak. Kenapa? Karena kita tidak mendakwahkan agama Islam ini. Rasul mengatakan balighu anni walau ayatan, sampaikanlah oleh kamu dari aku walaupun hanya 1 ayat. Kalau mampu kita 1 ayat, sampaikan yang 1 ayat itu. Karena itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan testimoni saudara kita Indra Siregar ini bermanfaat kepada kita semua
dan dapat meningkatkan, mempertebal iman Islam kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita juga menjadi muslim yang kafah, muslim yang total, karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan menjadi muslim tidak boleh separuh-separuh, tidak boleh tanggung-tanggung, tapi menjadi muslim itu harus utuh. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam itu secara utuh, secara menyeluruh, tidak boleh tanggung-tanggung, dan jangan sampai mengikuti program-program syaitan. Apa program syaitan? Di antaranya program syaitan adalah menanamkan keraguan-raguan dalam hati kita agar bimbang terhadap kebenaran agama Islam, ya. Jadi ciri orang yang beriman itu kata Allah, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu. Ya, orang mukmin sejati itu adalah orang yang percaya, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Rasulnya, thumma lam yartabu. Kemudian dia tidak ragu-ragu dalam iman itu. Ragu bisa membatalkan iman Islam kita. Rasul mengatakan da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukan, ambil yang tidak meragukan, ambil yang pasti. Jadi siapapun yang coba-coba menanamkan keraguan lewat pergolakan pemikiran, lewat doktrin-doktrin dan lain sebagainya, itu semua indera kita abaikan saja, ya. Dan kita anggap itu untuk semakin memantapkan iman Islam kita ini. Taib, pemirsa An-Naba TV, saudara-saudaraku, sahabat FB yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, karena kita sudah di penghujung waktu dan sebentar lagi kami di Jakarta akan menyelenggarakan buka puasa bersama, dan kita ucapkan sekali lagi terima kasih kepada ananda kita, kepada saudara kita Indra Siregar, yang Masya Allah kita lihat mimiknya, cara bicaranya, ini bisa kita andalkan nanti menjadi ujung tombak dakwah kita di tengah-tengah masyarakatnya. Semoga dia diberikan panjang umur, amin, sehat walafiat, dan ditambah pengetahuannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling utama mudah-mudahan ibundanya dan kakak adiknya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian saya Ustadz Nababan, kami mohon undur dari studio An-Naba TV melalui channel YouTube An-Naba TV. Mudah-mudahan tayangan-tayangan kami ini bermanfaat kepada pemirsa sekalian. Insyaallah ikuti terus, ya, ikuti terus siaran-siaran langsung kami dari studio An-Naba TV. Selama Ramadan ini insyaallah kami akan tampil terus untuk, ya, memberikan pencerahan kepada umat kita mumpung kita sedang berada dalam suasana karantina atau lockdown. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Mari kita tutup pertemuan kita ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna ad-dina 'indallahil Islam.